Ketika saya datang ke sini pertama kali itu kemarau sudah 8 bulan. Dari masyarakat bercerita bahwa mereka dengan kekeringan 8 bulan itu tidak bisa tanam. Kemudian di samping panen gagal, kekurangan pangan. Setelah kekurangan pangan, mereka untuk mandi saja susah. Maka ketika kami mendengarkan cerita-cerita itu dari masyarakat, maka kita ini tersentuh untuk membantu mereka datang ke Gendayaan. Mengetahui potensi air di dalam goa, tim eksplorasi Mapala Gapadri Institut Teknologi Nasional Yogyakarta diturunkan. Tim harus menuruni goa vertikal dengan kedalaman kurang lebih 200 meter. Saat ini kepada masyarakat Desa Gendayaan, Kecamatan Paranggubito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dalam ucapan selamat hari pertama kali penggunaan air gua juga sudah. Ketika air pertama kali muncul, kita bersama-sama nangis di sini. Kita bersama-sama wudhu di sini. Ketika air pertama kali muncul, kita bersama-sama mengikrarkan rasa syukur di tempat ini. Maka jangan hilangkan semangat itu. Jangan hilangkan semangat itu. Jadikan air ini yang dingin tetap dingin. Jangan jadikan air ini perselisihan jadi panas untuk bercerai-berai persatuan kita. Maka mohon betul, apa yang sudah kami tanamkan ini biar jadi amal jariah yang baik. Jangan menjadi pergesekan karena sesuatu hal yang mohon maaf, hanya hal-hal yang sepele urusan masalah air. Maka insya Allah tadi sudah kita dengarkan sambutan dari para tokoh bahwa kita insya Allah akan diberikan restu untuk melanjutkan program kita ini. Mudah-mudahan secepatnya akan kita laksanakan tahap kedua untuk pipanisasi sampai rumah-rumah masyarakat. Dan itu kemarin komitmen kami 4 dusun yang akan kita pikirkan, yaitu dusun Ngejring, dusun Gendayaan, Blimbing, dan Bojong. Ini yang akan kita pikirkan, bukan berarti yang lain tidak. Artinya ini akan kita selesaikan dulu setahap demi setahap. Seperti yang dibilang oleh Bapak Camat tadi, restu beliau menjadi semangat bagi kami. Bahwa walaupun kami tidak menjadi orang yang dikenal selama ini, bukan saudara sedarah, tapi semangat kita semua insya Allah akan mempersatukan dan menyatukan kita di dunia sini hingga akhirat. Oke, baik teman-teman, jadi ini di sini ada peresmian pengangkatan air Gua Jomblang yang ada di Desa Ngajring. Nah, jadi di sini saya ditemani oleh kedua teman dari Gapadri yang mana bekerja langsung dan membantu untuk pengerjaan pengangkatan air ini. Yang pertama ini nih, kenapa bisa Gapadri itu bisa berhubungan langsung biar untuk membantu pengangkatan air ini, proses pengangkatan air. Oh ya, kenapa Gapadri terlibat itu ya? Iya. Jadi awal mulanya kenapa Gapadri terlibat, pertama itu berasal dari, jadi kita di Gapadri kan punya hubungan persaudaraan di mana yang mahasiswa aktif masih terhubung sama senior-senior kita yang udah kerja. Jadi kita punya grup besar. Jadi informasi pertama kita dapat dari grup besar itu bahwa di desa
Gendayaan ini ada suatu masalah, yaitu krisis air. Kemudian di samping masalah krisis air itu, warga menemukan ada mulut goa gitu, dan goa itu dia punya salah satu ciri yang agak berbeda dari tempat yang lain, di mana tumbuh-tumbuhan di sekitar goa itu lebih hijau gitu. Jadi mereka mengindikasi bahwa di situ kemungkinan mungkin ada air di dalamnya. Nah, hanya mereka belum punya kemampuan untuk menelusuri gua tersebut. Nah, jadi kami punya seorang senior, Kiai Wianto. Nah, kalau di Gapadi kita panggilnya Bang Kotak. Nah, Bang Kotak ini dia punya padepokan, di mana padepokan Padasuka punya kerjasama untuk mengatasi masalah kekeringan, tapi di awal dulu masih lebih kepada drop air gitu, pakai tangki. Nah, setelah tahu di sini ada goa, mau ditelusuri ada air enggak? Nah, karena kebetulan Bang Kotak ini masih terhubung sama kami, jadi dia share informasinya bahwa minta bantuan kalau teman-teman bisa bantu untuk mengeksplor apakah ada air di dalam gua yang di Desa Ngejreng ini. Nah, yang pertama itu ada Pak Slamet. Pak Slamet itu tokoh pertama yang menemukan gua Jomblang Ngejreng ini. Jadi teman-teman sebenarnya kalau memilih, kita tidak memilih ya gitu. Memang ada banyak sih sebaran-sebaran goa di sini. Hanya Pak Slamet mengarahkannya juga yang pertama ke sini. Gitu. Jadi teman-teman mengikuti juga gitu. Setelah diantar, survei pertama itu bulan September kalau nggak salah, awal-awal bulan gitu. Seadanya teman-teman setelah dapat informasi kurang lebih 1 minggu, teman-teman langsung persiapan data sekundernya, kemudian juga informasi-informasi baik dari grup, dari masyarakat juga di sini, terus latihan juga. Jadi karena siang kuliah, kita manfaatkan waktu malamnya untuk latihan. Jadi kita latihan di kampus untuk semua persiapan dengan jumlah teman-teman yang mampu waktu, karena kan bertepatan dengan beberapa kegiatan juga gitu. Nah, dari situ survei pertama waktu itu 11 orang dan survei pertama itu langsung turun. Awalnya kalau cerita dari teman-teman yang masuk ke dalam, sempat pesimis gitu kalau ada air. Nah, tapi karena belum nyerah, mereka sampai menelusuri lebih dalam lagi, dan di pit yang ketiga itu, yang di mentoknya itu ditemukanlah air itu. Walaupun sebelumnya itu sempat mereka memutuskan bilang udah balik, nggak ada air. Ternyata sumber air ini di balik sampah. Jadi sampahnya itu dibersihkan. Daun-daun kering gitu. Sampah plastik. Jadi sampah-sampah yang dibawa sama banjir, mungkin di saat banjir sini masuk. Jadi sempat ketutup. Nah, teman kita namanya Botek, dia yang mendobrak sampah-sampah, dia bersihkan sampah-sampahnya, baru ditemukanlah airnya, baru diinfokan berarti di sini ada air. Itu awal mulanya. Sebenarnya kalau bilang memilih enggak sih, karena kita memang tahu langsung diarahkan ke sini. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Jadi kita akan tanyakan ke Saudara Bayu yang mungkin lebih mengetahui teknisnya. Mungkin dari Saudara Bayu, kendala yang ada di dalam gua itu ketika turun dan naik itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Sebenarnya yang menjadi kendala kita pertama kali itu adalah kita kendala alat. Jadi berhubung kita memiliki alat yang sangat minim di sekret kita, jadi kita banyak meminjam alat-alat dari mapala-mapala luar yang bersilaturahmi baik pada kita Gapadri. Jadi dengan adanya support dari mereka, jadi kendala itu sebenarnya tidak menjadi hal yang besar, karena mereka selalu mensupport kegiatan kita dari awal sampai akhir. Pokoknya apapun kendala yang di sini itu selalu ada yang support, baik dari pihak kampus ITNY, baik dari kampus-kampus lain, mapala-mapala lain. Jadi kami sangat berapresiasi, terutama kepada warga di sini. Sebenarnya itu nggak ada kendala besar, yang menjadi kendala itu hanya di peralatan aja. Untuk masalah teknis, puji Tuhan kita sampai sekarang itu masih diberi keselamatan dunia dan akhirat, sampai kita benar-benar membuat kampung ini berubah drastis menjadi yang dulunya sebelumnya kekeringan, sekarang itu menjadi mendapatkan sumber air seperti bisa dilihat di belakang. Jadi mungkin itu aja pesan dari saya. Terima kasih. Halo geng, Gapadri.
Ini teman-teman semua, ini Pak Rahmat ini adalah yang menginspirasi kami, memberi wahyu pada kami untuk suatu peristiwa yang sangat-sangat layak diberi anugerah Muri. Ya, jadi itu seperti kita ketahui, Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga membentuk tim tanggap darurat pada Suka untuk membantu masyarakat yang terdampak musibah kekeringan dan oleh tim dari Gapadri, Mapala Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.